Akhir-akhir ini banyak ya warganet yang memimpikan bekerja sebagai buruh migran di luar negeri. Kenapa ya? Hal ini terjadi karena kondisi kerja di Indonesia itu buruk. Mulai dari upah rendah, ketidakpastian kontrak kerja, besarnya tekanan kerja, adanya hutang, kemiskinan ekstrim, hingga perselingkuhan sering kali jadi alasan orang nekat kerja di luar negeri. Iya lagi. Tapi benar nggak sih kalau bekerja di luar negeri itu bisa menghilangkan masalah yang kita alami di negeri sendiri? Wow. Nyatanya nggak juga loh. Faktanya, buruh migran mengalami berbagai macam kekerasan sebelum berangkat ke luar negeri. Nah, jadi bekerja sebagai buruh migran itu kan ada beberapa tahap. Mulai dari pramigrasi, masa kerja, hingga pasca migrasi, alias waktu pulang kampung. Kok bisa gitu ya? Terus yang dimaksud masalah di dalam negeri itu gimana? Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan, terdapat 813 kasus kekerasan terhadap perempuan buruh migran di Indonesia dalam rentang waktu 2016 sampai 2022. Kasus-kasus ini mencakup berbagai bentuk pelanggaran seperti hak maternitas, perdagangan orang, ancaman pemerasan finansial, dan manipulasi dokumen. Ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan bagi perempuan yang bekerja di luar negeri. Terus, penelitian awal oleh Organisasi Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia atau Kabar Bumi pada 2021 juga menemukan pelanggaran hak maternitas seperti pemaksaan sterilisasi dan kontrasepsi terhadap perempuan buruh migran di Indonesia. Praktik ini sering terjadi di tahap pramigrasi yang berdampak serius bagi kesehatan reproduksi perempuan. Loh, korbannya mayoritas perempuan ya? Emang begitu faktanya. Sebanyak 60,67% buruh migran di Indonesia adalah perempuan. Dan yang paling rentan menjadi korban pemaksaan sterilisasi dan kontrasepsi, ya perempuan. Terus gunanya undang-undang ini, dan ini apa ya? Nah itu, kedua undang-undang tersebut baru bicara soal perdagangan orang, belum ngomongin masalah pemaksaan sterilisasi dan kontrasepsi. Dua isu itu kan ada di undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, bukan? Bener banget. Makanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS menolong banget. Namun, agar regulasi ini lebih operasional dalam implementatif, diperlukan penyesuaian UU TPKS dengan layanan migrasi yang ada, seperti layanan terpadu satu atap atau LTS dan Balai Latihan Kerja atau BLK yang menjadi tempat singgah buruh migran sebelum berangkat. Berarti butuh aturan turunan yang lebih konkret biar buruh migran benar-benar terlindungi ya. Nah, cocok. Gak salah lagi. Itu kan yang masalah kekerasan seksual, kalau masalah ancaman dan pemerasan finansial gimana? Nah, itu yang susah. Karena jenis pemeriksaan itu macam-macam banget. Gak cuma berkaitan dengan perdagangan orang. Apa aja tuh? Pertama, pemerasan dalam proses perekrutan oleh agen tenaga kerja. Kedua, beban utang yang berlebihan karena untuk bisa kerja di luar negeri, banyak calon buruh migran yang harus membayar sejumlah 20-21 juta ke agen tenaga kerja. Ketiga, penipuan oleh calo kerja. Ngeri juga ya. Kira-kira ketiga masalah tersebut bisa dikatakan sebagai kekerasan ekonomi nggak ya? Ya bisa. Makanya ratifikasi konvensi ILO 190 adalah solusi bagi buruh migran Indonesia agar terhindar dari kekerasan ekonomi yang berdampak ke psikologis buruh. Lebih luasnya lagi, hal ini bisa jadi impian warganet buat bisa bekerja di luar negeri dengan aman dan nyaman. Saatnya kita hentikan eksploitasi di dunia kerja. Tempat kerja seharusnya menjadi ruang aman dari segala bentuk kekerasan. Jangan biarkan waktu kerja menjadi waktu kekerasan. Segera ratifikasi konvensi ILO 190 dan rekomendasi 206.